Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini, kita masih belajar di tema yang keempat, subtema yang pertama, pembelajaran yang keenam. Namun seperti biasa, sebelum anak-anak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah anak-anak pahami. Anak-anak jangan lupa sarapan ya, agar badan anak-anak selalu tetap sehat dan juga fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa ya? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Nah, pada pembelajaran keempat yang kemarin, kita sudah membaca ya bersama-sama tentang sebuah teks bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, pada kali ini, Bapak akan mengulanginya lagi ya. Anak-anak silakan dibuka buku paketnya, disimak apa yang Bapak bacakan. Ida, temanku sebangku. Mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia kini tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin sore saya seharian bermain bola. Sampai sore, pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut pun resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya sekali lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah, kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan ya atau contoh. Nah oke. Setelah anak-anak tadi menyimak teks bacaan tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kerjakan soal di bawah ini ya.
di buku latihan kalian. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah banyak ya membahas tentang FPB dan juga KPK. Sekarang waktunya anak-anak belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita tentang FPB. Maka dari itu, simak videonya sampai habis ya. Menyelesaikan soal cerita FPB dengan pohon faktor. Di sekitar kita ada banyak permasalahan yang berhubungan dengan FPB. Permasalahan FPB mempunyai ciri khas yaitu terdapat kata paling banyak, terbanyak, atau maksimal pada pertanyaannya. Jadi kalau kalian menemukan soal yang terdapat kata paling banyak, terbanyak, atau maksimal, itu merupakan soal FPB ya. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang FPB, kita dapat menggunakan cara pohon faktor. Ayo, kita perhatikan baik-baik contoh soal cerita berikut dan juga cara penyelesaiannya. Soal yang pertama yaitu, Ibu Sekar mempunyai 36 penghapus, 54 pensil, dan 90 buku. Penghapus, pensil, dan buku tersebut akan dihadiahkan kepada beberapa siswa yang berprestasi. Setiap siswa berprestasi mendapatkan penghapus, pensil, dan buku sama banyak. Pertanyaannya yaitu, berapa jumlah terbanyak siswa berprestasi yang mendapatkan hadiah? Dan yang kedua, berapa banyak penghapus, pensil, dan buku yang didapatkan setiap siswa berprestasi? Oke, sekarang cara menjawabnya seperti ini ya, agar lebih mudah kalian pahami. Diketahui, kita tulis dulu. Banyaknya penghapus ada 36 buah, banyaknya pensil ada 54 buah, banyaknya buku ada 90 buah. Nah, pertanyaannya yaitu, jumlah terbanyak siswa berprestasi mendapatkan hadiah. Ya. Kemudian yang ditanya yang kedua, banyaknya penghapus, pensil, dan buku yang didapatkan siswa berprestasi. Oke, sekarang cara penyelesaiannya ya. Yang pertama, menentukan jumlah terbanyak siswa berprestasi yang mendapatkan hadiah. Kita tentukan faktorisasi prima dari 36, 54, dan 90 dengan pohon faktor. Ya, kita seperti biasa tulis 36 paling atas, lalu kita buat pohon faktornya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Oke, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Lalu 18 kita bagi lagi dengan bilangan 2. Sama dengan 9. Nah, 9 masih kita bagi lagi ya dengan bilangan 3 karena 9 tidak dapat dibagi 2. Oke, 9 bagi 3 yaitu 3. Cukup ya sampai di sini karena 3 sudah merupakan bilangan prima yang terkecil. Jangan lupa kita lingkari bilangan primanya agar kita tidak kebingungan nantinya. Oke, sekarang 54. Seperti biasa kita buat dulu pohon faktornya ya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya adalah 27. Lalu 27 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Karena tidak dapat dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan 3. Hasilnya adalah 9. Lalu 9 kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Cukup ya. Lalu kita lingkari bilangan primanya. Oke, yang terakhir 90. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Hasilnya adalah 45. Kita bagi lagi dengan 3 ya. Hasilnya adalah 15. 15 kita bagi lagi dengan 3. Hasilnya adalah 5. Oke, kita lingkari ya bilangan primanya agar tidak salah. Oke, sekarang kita himpun di bawah ya. Faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita himpun faktorisasi prima dari 54 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 3. Yang terakhir, faktorisasi prima dari 90 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka FPB dari 36, 54, dan 90 yaitu
Nah, ingat ya, untuk menentukan FPB, kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini 2 itu ada 2 pangkat 2 dan 2 saja. Ingat anak-anak, 2 saja itu termasuk atau bisa disebut dengan 2 pangkat 1. Namun karena pangkat 1 tidak perlu ditulis dengan satunya ya. Jadi kita tulis 2 saja. Ya, berarti 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 lebih kecil mana? 2 pangkat 1. Maka kita ambil 2 pangkat 1 atau 2. Lalu 3-nya ini kan sama semuanya ya, 3 pangkat 2. Maka kita ambil salah satunya saja. Ya, kita ambil salah satunya saja, yaitu 3 pangkat 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Ingat juga anak-anak ya, 3 pangkat 2 bukan berarti 3 dikali 2. Namun 3-nya ada 2, 3 dikali 3. Oke, jadi jumlah terbanyak siswa berprestasi yang mendapatkan hadiah adalah 18 siswa. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita menyelesaikan soal yang kedua ya. Jadi satu soal itu ada 2 jawaban. Penyelesaian soal yang kedua, menentukan banyaknya penghapus, pensil, dan buku yang didapatkan setiap siswa berprestasi. Jadi banyaknya penghapus, banyaknya pensil, dan banyaknya buku itu kita bagi dengan tadi ya. Kita bagi dengan 18. Kita bagi dengan FPB ya. Buat tabel seperti ini, banyaknya penghapus, banyaknya pensil, dan banyaknya buku. Nah, di sebelah sini ada jumlah tadi penghapus kita bagi dengan FPB, yaitu hasilnya adalah 2. Banyaknya pensil 54 dibagi 18 yaitu 3. Dan banyaknya buku dibagi 18 sama dengan 5. Jadi setiap siswa berprestasi mendapatkan 2 penghapus, 3 pensil, dan 5 buku. Dapat dipahami anak-anak ya? Jika memang masih terlalu terburu-buru, bisa bertanya Bapak di kolom komentar, atau juga videonya bisa anak-anak putar ulang. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan latihan soal. Baik, anak-anak, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua dan saudara kalian yang telah membantu pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.